Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rizky Amalia Suardi dengan NIM 20020750005. Adapun cakupan materi yang akan saya jelaskan ialah yang pertama, pengertian K3, yang kedua, jenis kegiatan yang berisiko tinggi dalam bidang pertanian, dan yang ketiga, cara mengatasi terjadinya kesalahan kerja. Ketiga adalah secara filosofis suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Jenis kegiatan yang berisiko tinggi. Pekerjaan di sektor pertanian termasuk berisiko karena banyak menggunakan produk kimia serta peralatan dengan mesin atau peralatan tajam. Contohnya, ketika menggunakan pestisida pada tanaman, secara tidak sengaja dapat tertelan ataupun masuk melalui saluran pernapasan. Penggunaan pupuk berlebihan juga berisiko untuk kesehatan manusia. Lokasi perkebunan atau pertanian pun menentukan tingkat risiko. Perkebunan yang ada di lereng yang curam dapat menyebabkan tanah longsor dan menurunkan daya resap air. Maka dari itu, pekerjaan pada sektor ini perlu menerapkan manajemen risiko sehingga dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan. Jenis kegiatan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alat pertanian tradisional dan modern. Adapun alat-alat pertanian manual atau tradisional yang pertama adalah cangkul. Cangkul adalah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul biasanya terbuat dari besi dan kayu. Dalam penggunaan cangkul terdapat dampak negatifnya, yaitu jika penggunaan atau pemakaian cangkul yang salah, maka akan menyebabkan risiko yang besar. Contohnya, kaki bisa terkena besi pada cangkul tersebut. Yang kedua, garpu injak. Berbentuk seperti sendok garpu tetapi ukurannya besar. Garpu digunakan untuk membongkar atau membalik tanah. Jadi, fungsi garpu itu sama seperti luku atau bajak. Dari penggunaan garpu injak tersebut juga ada dampak negatifnya seperti kaki robek jika penggunaan garpu injak tidak hati-hati. Yang ketiga, penggaris sawah. Penggaris sawah adalah alat pertanian tradisional yang terbuat dari kayu. Jarak antara masing-masing bagian garisan biasanya antara 22-25 cm. Penggaris sawah berfungsi untuk memberi batas atau jarak antara tanaman padi sehingga para penanam dapat dengan mudah menanam benih padi tepat di setiap ada perempatan hasil atau tapak bekas garisan. Dampak negatif dari penggunaan penggaris sawah jika tidak berhati-hati maka kaki bisa terluka karena bagian bawah penggaris sawah itu sangat tajam. Adapun alat-alat pertanian modern. Yang pertama, traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Traktor juga terdapat dampak negatifnya, yaitu jika cara penggunaan traktor yang salah maka bisa terkena bagian-bagian tubuh seperti terkena kaki dan bisa terkena bagian wajah. Yang kedua, bajak singkal. Bajak singkal ada alat untuk menggerak balik tanah. Fungsi dari singkal adalah untuk menghancurkan dan membalik tanah. Karena bentuknya melengkung, maka pada waktu bajak bergerak maju. Dampak negatifnya antara lain bisa terkena kaki jika penggunaannya tidak hati-hati dan tidak benar. Dan yang ketiga, rotavator. Rotavator adalah alat yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama dan bisa yang kedua. Dampak negatif dari penggunaan rotavator adalah bagian tubuh bisa diamputasi karena kakinya terkena mesin rotavator.
Selanjutnya yaitu bahan pestisida. Penggunaan bahan pestisida yang berlebihan bisa merusak tanaman dan jika terhirup bisa sesak nafas. Bila terkena mata bisa menyebabkan kebutaan dan bila terkena kulit bisa iritasi. Adapun cara mengatasi terjadinya kesalahan kerja, yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Adapun poin-poinnya, yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga ialah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Adapun poin-poinnya, yang pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Dan yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.